Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi penulisan huruf kapital, miring, dan tebal untuk memenuhi tugas dari Bapak Teguh selaku dosen Bahasa Indonesia. Materi ini disusun oleh Adelia Putri, Alde Syamsa Jakaria, Halda Aini Nisa, Raisa Oktavia Prawita, dan Putri Rahmawati. Untuk yang pertama yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contoh pemakaian dalam kata. Untuk posisi awal yaitu khusus, ngarai, nyata, dan syarat. Untuk posisi tengah yaitu akhir, bangun, banyak, dan musyawarah. Untuk posisi akhir, tarikh, senang, dan arasy. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? A-nya menggunakan huruf kapital, dia membaca buku. D-nya menggunakan huruf kapital, kita harus bekerja keras. K-nya menggunakan huruf kapital, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. P-nya menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, A-nya menggunakan huruf kapital, H-nya menggunakan huruf kapital. Dewi Sartika, D-nya menggunakan huruf kapital, S-nya menggunakan huruf kapital. Jenderal Kancil, J-nya menggunakan huruf kapital, K-nya menggunakan huruf kapital, dan Alessandro Polta, A-nya menggunakan huruf kapital, P-nya menggunakan huruf kapital. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, M-nya tidak menggunakan huruf kapital, mesin diesel, D-nya tidak menggunakan huruf kapital, 5 ampere, A-nya tidak menggunakan huruf kapital, 10 volt, P-nya tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan pan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdurrahman bin Jaini, Siti Fatimah binti Salim, dan Mutiara dari Selatan. Huruf kapital tidak dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Mereka berhasil meraih medali emas, katanya, dan besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Selanjutnya, yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, I-nya menggunakan huruf kapital, Kristen, K-nya menggunakan huruf kapital, Hindu, H-nya menggunakan huruf kapital, Allah, A-nya menggunakan huruf kapital, T-nya menggunakan huruf kapital, Al-Quran, H-nya menggunakan huruf kapital, Alkitab, A-nya menggunakan huruf kapital. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin, Agus Hadi, sarjana hukum, dan Dr. Muhammad Hatta. Lalu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan, dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, "Selamat pagi, dokter." "Silakan duduk, Prof." Dan "Mohon izin, Jenderal." Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, dan Gubernur Papua Barat. Terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dayak, dan bahasa Bali. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama, tahun, bulan, hari, hari besar, atau hari raya. Misalnya, nama orang,
Robert Einstein. R dan E-nya menggunakan huruf kapital. Hari, Senin, S-nya menggunakan huruf kapital. Bulan, Januari, J-nya menggunakan huruf kapital. Hari raya, Lebaran, L-nya menggunakan huruf kapital. Tahun, Hijriah, H-nya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika. K, A, dan A menggunakan huruf kapital. Perang Dunia. P dan D-nya menggunakan huruf kapital. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. P, K, dan I-nya menggunakan huruf kapital. Dengan catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara, Teluk Jambe, Sungai Musi, Provinsi Sumatera Barat. Dari keempat contoh itu, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital semua. Dengan catatan, yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, berlayar ke teluk, mandi di sungai. T di sini tidak menggunakan huruf kapital. Begitupun dengan sungai, S di sini tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, kayak jeruk Bali, B-nya itu tidak menggunakan huruf kapital karena itu gabungan dari nama jenis. Kacang Bogor, nangka Belanda, B dan B pada kalimat tersebut tidak menggunakan huruf kapital. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, yaitu seperti nama badan, negara, organisasi, dokumen, dan lembaga. Contohnya seperti Badan Intelijen Negara, Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Komisi Pemberantasan Korupsi. Semua huruf di awal kata selalu dikapital termasuk penulisan U di awal kata undang-undang karena ini termasuk bentuk ulang sempurna. Kemudian pada judul buku, karangan, artikel, makalah, majalah, dan surat kabar juga menggunakan huruf kapital. Contohnya, tenggelamnya kapal Van der Wijk dari Yves ke jalan lain ke Roma. Huruf K pada awalan kata ke menggunakan huruf kecil karena ke termasuk kata tugas. Contoh yang serupa yaitu fetimisme komoditas dan rahasianya. Huruf D pada awalan kata dan menggunakan huruf kecil karena kata dan adalah konjungsi. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, dan pangkat. Contohnya Prof, DT, MA, dan RA. Untuk MA dan RA semua ditulis dengan kapital karena keduanya terletak pada awal kata. Lalu, huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata penunjuk hubungan kerabat. Contohnya, kapan kakak berangkat? Tanya Yuli. 1 jam lagi, Dik. Huruf K pada awal kata kakak dan D di awal kata dik menggunakan kapital. Lalu, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya pada kalimat di samping. Huruf kapital tidak digunakan pada kata tugas. Kata tugas itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama preposisi atau kata depan seperti di, dari, ke. Yang kedua konjungsi atau kata hubung, contohnya seperti sampai, sehingga, jika. Yang ketiga artikula atau kata sandang seperti si, sang, para. Yang keempat interjeksi atau kata seru seperti wah, hai, nah. Yang kelima partikel penegas seperti kah, lah, pun, dan tah. Adapun kesalahan yang sering terjadi dalam menulis huruf kapital. Contohnya pada kalimat pertama, penulisan huruf P di awal kata pada seharusnya menggunakan huruf kecil karena kata pada termasuk preposisi.
Lalu, kalimat kedua seharusnya semua huruf pada awal kata menggunakan kapital, karena ini merupakan nama badan negara. Kalimat ketiga, huruf K pada awal kata kakak dan A pada awal kata adik seharusnya kecil, karena istilah kerabat tersebut bukan sapaan. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, judul bukunya itu di huruf miring. Judul bukunya itu adalah Salah Asuhan. Kemudian majalah Pujangga Baru menggelorkan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Selanjutnya, huruf miring juga bisa dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara pesijek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Weltan saung bermakna pandangan dunia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Contoh kesalahan penulisan huruf miring. Kesalahannya itu contohnya adalah hanya saja dugaan awal sang ibu yang baru melahirkan anak pertamanya itu mengalami baby blue syndrome. Perbaikannya seharusnya baby blue syndrome itu menggunakan huruf miring karena merupakan ungkapan asing. Kalimatnya itu berbunyi, hanya saja dugaan awal sang ibu yang baru melahirkan anak pertamanya itu mengalami baby blue syndrome. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dituliskan miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya 1.1 latar belakang dan masalah. Ini biasanya pada bab. Kemudian 1.1.1 latar belakang. Ini pada subbab. Contoh kesalahan penulisan huruf tebal. Kesalahannya, saya akan melaksanakan interview hari ini. Perbaikannya, seharusnya kata interview itu tidak dicetak tebal karena huruf tebal tidak digunakan untuk penegasan huruf atau kata tertentu. Bunyi kalimatnya seperti ini. Saya akan melaksanakan interview hari ini. Jadi harusnya interviewnya itu hanya huruf miring karena interview itu termasuk dalam ungkapan asing. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.